Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia rasanya bisa muncul kembali di channel terindah Siyadin Nats ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun, alhamdulillah. Semoga para sahabat terindah juga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap hangat dalam berkeluarga, tetap hangat dalam bersahabat dengan kawan-kawan lainnya dimanapun Anda semua berada, dan tetap semangat untuk menjalani hidup ini meskipun pandemi masih tetap melanda negeri kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit komentar tentang pernyataan Pak Presiden Jokowi yang ingin merevisi Undang-Undang ITE, Informasi dan Teknologi Elektronik. Di sini saya mengambil sumber berita yang sangat handal. Itu saya akan membacakannya, yang saya sadur dari kompas.com, terbitan 15 Februari 2021, yang ditulis oleh Galuh Putri Rianto dan editornya adalah Reska Kanistanto. Ini sebelum saya meneruskan ulasan sedikit tentang pernyataan Pak Presiden kita ini, saya mengingatkan kepada para sahabat semua, bagi yang belum subscribe di channel terindah ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar video-video saya ini bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya dan juga dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi video saya selanjutnya. Oke. Kompas.com, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 mengatakan bahwa ia bisa meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi UU ITE apabila implementasinya dirasa tidak adil. Oke. Pernyataan paragraf pertama ini saya langsung komentarin, dan setiap ini paragraf per paragraf atau bagaimana nanti akan saya lihat. Paragraf sini bisa meminta DPR untuk merevisi UU ITE apabila implementasinya dirasa tidak adil. Yang beberapa kasus di belakang juga telah kita rasakan ada ketidakadilan mengenai UU ITE ini, karena khususnya dari sisi orang-orang yang melaporkannya. Kalau yang melaporkan UU ITE itu pelanggaran pencemaran nama baik itu adalah orang-orangnya pemerintah atau para buzzernya pemerintah, itu reaksi daripada kepolisian cepat menanggapi dan cepat ditindaklanjutin sehingga orang yang dilaporkan bisa diyakini cepat masuk ke dalam kurungan. Dan apabila yang melapor adalah pihak lain yang berseberangan dengan pemerintah, meskipun kasusnya benar-benar ada melanggar ITE, tapi tidak direspon secara langsung, bahkan terkesan dihilangkan atau terkesan dipetieskan. Nah ini, jadi rasa ketidakadilan itu ada. Sebenarnya mungkin bukan karena dari pelanggarannya, tapi dari sisi siapa si pelapornya, dan itu perlu sebagai pemerintah juga berserta aparatur pemerintahan yang lainnya. Setiap pelanggaran undang-undang itu memang harus ditindaklanjuti secara cepat agar tidak beku di peti es pelaporan
aparat penegak hukum dari sisi manapun, yang jelas harus segera ditindaklanjutin. Menurut Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bisa menjadi hulu dari persoalan hukum. Ya, persoalan hukum bagi masyarakat kita memang banyak dari sisi-sisi hukum yang lainnya. Tapi di kasus ini kita membahas tentang UU ITE, tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari Antara News Selasa 16 Februari 2021. Ya, saya komentari bahwa hampir sebagian besar undang-undang yang diproduksi oleh pemerintah dan DPR RI itu selalu mempunyai sisi gelapnya, selalu mempunyai tafsiran-tafsiran yang mengaret atau tafsiran-tafsiran yang berbeda. Kita tidak tahu secara pastinya apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya, apakah memang naskahnya sudah mantap seperti itu sehingga selalu memunculkan penafsiran-penafsiran yang ganda, bahkan penafsiran-penafsiran yang selalu molor atau mengaret. Dan ini kita tidak mengetahui apakah dikejar oleh tenggat waktu untuk menerbitkan sebuah undang-undang, ataukah memang ada pihak-pihak tertentu yang memaksa mempercepat penerbitan undang-undang, ataukah memang kemampuan atau SDM daripada orang-orang di DPR itu tidak begitu jelimet mengenai kata per kata di dalam setiap undang-undang yang diproduksinya, sehingga seringkali undang-undang yang dihasilkannya itu mempunyai penafsiran-penafsiran yang ganda. Dan tidak terlepas juga daripada UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini. Kita lanjutkan para pemirsa sekalian. Sejak munculnya UU ITE memang kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat tentunya. Alasannya, beberapa butir dalam undang-undang tersebut dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya di ruang maya. Nah, ini sebenarnya kita telah deklarasi untuk menjadi negara demokratis di mana rakyat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya melalui berbagai media, baik tulisan maupun rekaman. Dan itu juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan pasal ini saja kita sudah bisa memahami bahwa kebebasan mengekspresikan pendapat secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dan sebagainya juga masih menimbulkan penafsiran yang ganda pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil revisi yang keempat itu. Tapi karena undang-undang ini merupakan sumber hukum juga di Indonesia yang tinggi daripada Undang-Undang ITE, maka ini bisa dijadikan pegangan bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan maupun tertulisan maupun secara rekaman, karena di sini ada dan sebagainya. Itu tetap diberikan kebebasan, tidak dibatasi oleh Undang-Undang ITE, yang mana Undang-Undang ITE ini berhierarki ke hukumannya atau hierarki hukum di negeri kita ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun itu hanya hasil
amandemen atau hasil revisi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjutkan lagi para sahabat semuanya tentang pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Dalam sebuah cuitannya baru-baru ini, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Juniarto, mengungkapkan ada 9 pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE tersebut. Satu pasal saja yang bermasalah atau mempunyai tafsiran yang bermacam-macam itu sudah bermasalah. Ini menurut Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto, ada 9. Lihat apa saja yang 9 itu. Kita lihat secara cepat-cepat, tidak perlu kita lambat-lambat. Persoalan utama pasal 27 hingga 29 UU ITE ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum, tulis Damar dalam sebuah cuitannya. Jadi disinyalir oleh si Damar ini bahwa pasal 27 sampai dengan 29 ada sejumlah rumusan yang karet dan juga ada duplikasi hukum di dalamnya. Terus coba kalau kita perhatikan 560 anggota dewan yang mengkaji ini semua rame-rame menyepakati untuk menerbitkan ini semua, meskipun mungkin hanya komisi tertentu yang mengatasi ini, tapi seharusnya ini telah lewat screening yang dalam karena ada pihak pemerintah, ada pihak DPR yang mengkajinya, terus ada pihak ahli juga yang membidaninya di belakang para anggota DPR tersebut. Akan tetapi dilihat secara kasat mata oleh si Damar ini tadi, terdapat 3 pasal, yaitu pasal 27, 28, dan 29 yang mempunyai duplikasi hukum. Nah, ini seharusnya hukum pada undang-undang dasar itu tidak, pada undang-undang itu tidak terjadi duplikasi. Salah satu pasal bermasalah yang dimaksud masih terkait dengan pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Pasal ini disebut dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan juga jurnalis. Selain itu, juga mengekang warga untuk mengkritik pihak polisi dan pemerintah. Cukup jelas di sini dikatakan mempunyai kemungkinan yang bisa membatasi ekspresi warga Indonesia secara umum. Terlebih lagi untuk mengkritik polisi dan pemerintah. Mungkin melalui ITE ini, kedua lembaga ini terkesan akan dilindungi oleh undang-undang ini. Wallahu a'lam bishawab. Pasal tersebut membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa. Butir ini sering digunakan untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat dunia maya. Sebuah negara demokrasi itu memerlukan kritik,